di tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih. Shalom, jumpa lagi dalam program sermon hari ini. Dimanapun kita berada, tetap semangat dan bersuka cita. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai kita semuanya. Amin. Mengawali renungan yang saya akan bagikan hari ini, saya ingin menyaksikan sedikit perjalanan kehidupan saya yang ada kaitannya dengan renungan yang saya akan bagikan hari ini. Saya dan adik saya tumbuh dalam keluarga yang broken home. Mama papa saya cerai atau berpisah pada saat kami masih kecil, dan saya harus tinggal dengan keluarga. Begitu juga dengan adik saya, tinggal dengan keluarga mama saya, dan kami tinggal di tempat yang berbeda. Kurang lebih 20 tahun saya baru bertemu dengan adik saya, karena tempat tinggal kami cukup berjauhan. Dan saya setelah dewasa bergaul cukup bebas karena tidak ada orang tua yang melarang, tidak ada orang tua yang memperhatikan, tidak ada orang tua yang menasehati. Saya melakukan hal-hal yang jahat, bahkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan saya juga bergaul dengan orang-orang yang atau teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, membuat saya jarang untuk pergi ke gereja. Itu pun kalau saya ke gereja 1 tahun 1 kali pada saat Natal, kalau ada keluarga atau teman yang mengajak. Tapi itu jarang terjadi karena saya bergaul di luar dengan teman-teman yang bukan beragama Kristen. Karena saya berpikir bahwa
Saya adalah orang yang berdosa, saya tidak layak untuk ke gereja. Saya bukan orang yang baik karena saya menganggap bahwa di gereja itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata pemikiran itu keliru. Singkat cerita, saya Tuhan bawa ke gereja ini dan saya bergabung dalam ibadah raya. Saya juga terlibat dalam ibadah komisi dan saya dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Walaupun pelayanan yang saya lakukan adalah pelayanan yang kecil, tapi saya bersyukur karena Tuhan masih mau pakai saya yang berdosa ini untuk melakukan pekerjaannya. Saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman pelayanan yang menerima saya apa adanya. Bahkan juga saya mengucapkan terima kasih untuk gembala sidang di tempat ini yang sudah menerima saya untuk bisa melayani di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena saya adalah orang yang berdosa, tapi diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Karena setelah banyak dengar firman Tuhan, dengar khotbah, baca Alkitab, ternyata kita semua adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Semua kita orang yang dikasihi Tuhan. Siapapun kita, baik kita orang berdosa, orang yang jahat, kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Karena dalam Alkitab juga ada ditulis beberapa tokoh seperti perempuan Samaria, seperti perempuan yang didapatkan bersinah, ada pemungut cukai, dan juga penjahat yang disalib bersebelahan dengan Yesus. Mereka semua adalah orang-orang yang jahat, mereka semua adalah orang-orang berdosa, tapi semuanya Tuhan kasihi, semuanya berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, renungan hari ini saya beri judul berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Ada 3 bagian yang saya akan bagikan hari ini. Yang pertama, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26 dan 27, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan cara berfirman, dan semuanya jadi. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Seorang tokoh terkenal atau pahlawan biasanya akan dibuatkan sebuah patung atau lukisan seperti wajah atau gambar tokoh atau pahlawan tersebut sangat mirip, sehingga membuat gambar atau lukisan atau patung itu menjadi sangat bernilai atau sangat berharga. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita semua berharga di mata Tuhan. Bagian kedua, mengapa kita berharga di mata Tuhan, yaitu Tuhan rela datang ke dunia bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam terjemahan lain dikatakan, memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan Anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada Anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya.
Dunia berbicara tentang orang-orang jahat, dunia berbicara tentang orang-orang berdosa. Jadi kalau saya bahasakan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 ini berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang berdosa, akan orang-orang jahat, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa ini menjadi percaya dan tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, Tuhan rela datang ke dunia, mati untuk kita yang berdosa ini. Jadi jangan kita berpikir seperti pikiran saya dulu bahwa saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau pergi ke beribadah karena saya merasa saya adalah orang-orang yang berdosa. Saya adalah orang yang berdosa, tetapi lewat ayat ini kita paham dan kita mengerti bahwa kita semua orang yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anak saya dari umur 3 bulan harus tinggal dengan orang tua saya, karena saya dan istri dua-duanya bekerja, tidak ada yang menjaga dia. Tetapi kami selalu merindukan supaya anak itu bisa tinggal dengan kami. Kurang lebih 3 tahun dia tinggal dengan orang tua saya, dan puji Tuhan sekarang dia sudah tinggal bersama-sama dengan kami, dan kami cukup senang. Apalagi dengan Tuhan yang sudah menciptakan kita, Dia sudah rela mati bagi kita, maka Dia juga rindu supaya di mana Tuhan berada, kita juga bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terintimidasi oleh iblis, sekalipun kita orang-orang yang berdosa. Tuhan mengasihi kita, kita berharga di mata Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami orang-orang yang berdosa, tetapi dikasihi oleh Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan senantiasa kami menjauh daripada Tuhan, tetapi kami senantiasa mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami bawa seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memulihkan setiap kami orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengasihi kami, dan kami bersyukur, dan biarlah senantiasa hidup kami senantiasa dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.